Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aita Nurrohmah, mahasiswa Universitas Tinggi KPGRI Tulungagung. Saya akan menyampaikan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk. Awal pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas yang pertama pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. Yang pertama dari sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terrefleksi dalam pola konsumsinya. Yang kedua dari sisi penawaran agregat. Faktor pendukung utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, dan penemuan material baru untuk produksi. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan national income. Konsep pendapatan national income pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya atau Inggris pada tahun 1665. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau biasa disebut dengan gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau biasa disebut dengan gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau biasa disebut dengan net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat adalah pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang kelima adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kemudian pendapatan negara. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan berupa upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua ada pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai dan jasa barang jadi atau bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga atau konsumsi, pemerintah atau government, pengeluaran investasi atau investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.
Sekian materi tersebut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.